Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada panjenengan tentang intuisi. Ilmu intuisi ini dalam ajaran leluhur dulu, weruh sadurunge winarah. Jadi sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Apa itu bisa dipelajari, Kang? Semua keilmuan itu bisa dipelajari. Namanya ilmu itu pasti bisa dipelajari. Nggak ada ilmu itu keturunan, itu nggak ada. Kalau keturunan itu terah, bukan ilmu. Kalau ilmu itu pasti dipelajari. Pasti ada yang mengajari. Disitulah pentingnya seorang pembimbing atau seorang guru, mengarahkan, mengajari, mencerahkan. Itu pentingnya. Nah, intuisi sendiri, di mana kita mengetahui sesuatu yang akan terjadi, padahal belum dijalani, gitu. Memutuskan sesuatu dengan tepat. Memutuskan sesuatu dengan tepat, itu intuisi. Nah, cara memperkuat intuisi itu sendiri bagaimana? Intuisi itu bisa diperkuat di saat sampean pandai membaca keadaan. Pandai membaca keadaan, mencermati alam, fenomena-fenomena alam, mencermati ritme-ritme kehidupan ini, mencermati atau membaca orang lain, di situ intuisi jenengan akan kuat. Dalam era sekarang ini, era spiritual ini lebih cenderung ke apa? Penerawangan. Ya. Biasanya orang-orang yang mempelajari ilmu intuisi ini larinya ke itu, penerawangan. Ahli penerawang. Bisa menerawang masa lalu, bisa menerawang masa yang akan datang. Saman percaya, Kang, yo kembali ke diri jenengan masing-masing. Kembali ke diri panjenengan masing-masing. Salam buat semuanya yang sudah hadir, matur suwun, salam rahayu, salam kenal dari Kang Tro, sehat, sukses, lancar rezekinya, makmur hidupnya, terwujud apa yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya. Jadi orang-orang yang pinter, yang pandai membaca keadaan dirinya dan sekelilingnya, ini pasti akan memiliki intuisi yang luar biasa. Akan memiliki intuisi yang luar biasa. Weruh sadurunge winarah. Mengetahui sebelum terjadi. Karena apa? Pandai membaca. Bukan sakti, pandai membaca.
membaca keadaan, membaca lingkungan, membaca alam, membaca sesama makhluk. Jadi nerawangnya tidak asal-asalan. Penerawangannya tidak asal-asalan. Terus bagaimana Kang orang kok bisa melihat masa lalu seseorang? Nggak ada, Mas. Nggak ada satu orang pun bisa melihat masa lalumu kecuali dirimu sendiri. Apalagi masa lalumu di era tahun 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Bohong itu. Bohong kalau dia ngomong bisa melihat ya. Bohong. Akhirnya dimanfaatkan. Wah, kamu keturunan ini. Wah, dulu kamu ini. Wah, dulu kamu ini. Bla 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 bla. Gak ada buktinya. Ya, ini sudah sampai Kediri. Kemarin perjalanan ke Tangerang, ke Bogor, ke Bandung, ke Lampung. Sekarang saya sudah ada di Kediri lagi karena akan ada kegiatan yang harus ada saya. Jadi buat panjenengan-panjenengan yang lagi penasaran kan. Terus minta diterawang sana sini, sana sini, sana sini. Hilangkan kebiasaan itu. Karena apa? Itu akan membingungkan jenengan sendiri. Nggak ada orang yang bisa melihat masa lalumu dan tidak akan ada yang bisa melihat masa depanmu. Karena apa? Masa lalumu itu adalah memorimu, pembelajaranmu sendiri, kamu sendiri yang tahu, kamu sendiri yang bisa mengkajinya, dan masa depanmu itu kamu yang menentukan, bukan dari ocehan orang lain. Jadilah spiritual yang cerdas. Jangan mudah terbawa ke sana ke sini. Banyak pelajaran tentang masa lalu. Kamu dulu turunan raja ini, kamu dulu turunan ini, itulah ini, apalah. Terus fungsinya apa? Akhirnya ngaku, wah saya dulu itu kok keturunan raja ini. Kalau ketemu saya tak tanya, hidupmu sekarang makmur enggak? Jadi kuli Kang, malu-maluin. Malu-maluin, katanya keturunannya ini kok jadi kuli. Malu-maluin leluhurnya, harusnya malu dengan dirinya sendiri. Loh, kita aja kalau ngaku anak cucu leluhur tanah Jawa, kita ini harusnya malu kok. Bukan makin pinter tapi makin nggak pinter kita ini. Bukan makin paham tapi semakin nggak paham. Bukan semakin ingat tetapi semakin melupakan apa? Ajaran-ajaran leluhur kita. Makanya kita seperti saat ini. Harusnya malu kalau ngaku. Saya ini orang Jawa, Kang. Nggak pakaianmu gitu loh. Pakaianmu itu pakaian orang mana? Adatmu adat orang mana? Bahasamu kok bahasa seperti itu bahasanya orang mana? Budayanya sendiri disalah-salahin. Dan orang lain dipuja-puja. Kamu itu kan goblok kalau saya. Budaya kita itu dulu luar biasa.
menjadi mercusuar dunia, pengen dikaji oleh seluruh dunia karena memiliki kebudayaan yang amat sangat luar biasa. Loh, kita kok lupa, nggak mau mengakuinya, bahkan melarang. Makanya kita harus paham itu. Itu salah satu membaca juga. Membaca juga. Contoh menerawang. Sabdo palon nagih janji. Ini sudah saatnya. Dia ngomong gitu. Dia harusnya bisa menjelaskan. Kenapa saat ini sabdo palon nagih janji? Ya karena anak cucu Nusantara ini sudah banyak yang meninggalkan, bahkan melarang adat budaya leluhurnya sendiri. Karena perjanjiannya dulu apa? Boleh menyebarkan apapun ajaran di bumi Nusantara ini asal tidak mengganggu dan tidak menyalahkan ajaran yang sudah ada. Karena apa? Sudah baik ajarannya dulu. Sebenarnya di situ. Makanya kita harus apa ya? Bangga punya leluhur, itu bangga. Cari leluhurmu. Kalau memang kamu punya dulu kamu ini, buktikan sendiri, jangan dari katanya. Jangan dari omongan orang. Kamu dulu itu keturunannya ini. Jangan percaya kalau orang ngomong saja. Cari sendiri. Tanya ke keluarga, ke orang tua. Siapa sebenarnya leluhur saya? Gali, pahami ajarannya. Lakukan kembali. Itu namanya sampean menghidupkan leluhur-leluhur panjenengan. Kalau pengen menyatu dengan leluhur. Karena apa? Dirimu ya leluhurmu. Nggak usah nyari leluhur ke sana ke sini. Dalam dirimu semua, dalam diri kita semua ini ada leluhur. Gennya ada dalam diri kita, kok kita nyarinya ke orang lain kan. Makanya kesadaran diri itu pentingnya di situ. Ya saya nggak jemu mengangkat nilai-nilai kesadaran diri itu untuk itu. Karena banyak orang itu tidak sadar sekarang. Tidak sadar nih. Orang itu harus berguna untuk orang lain, Kang. Nah, untuk dirimu sendiri kamu udah berguna apa? Hidup aja keleleran kok kamu mau berguna untuk orang lain. Itu logika. Sebuah lampu itu harus lampunya dulu yang bersinar baru bisa menerangi ruangan. Kalau lampunya aja enggak bersinar kok mau menerangi ruangan tuh, ruangan mana yang mau di? Itu seharusnya dipikirkan. Sampean di daerah sampean masing-masing, yo banggalah dengan budaya sampean masing-masing. Karena apa? Tuhan menciptakan perbedaan ini agar hidup ini nikmat, agar hidup ini indah. Ndak monoton gitu loh, ndak sama semua. Agar dari berbeda inilah timbul keindahan. Makanya orang yang menentang sebuah perbedaan itu orang goblok kalau bagi saya. Berarti dia belum paham ilmu ketuhanan. Tuhan aja menciptakan berbeda-beda kok sampean pengennya sama. Sampean tuh mau menyalahi kodrat Tuhan. Bang, kalau ingin cepat mengenal diri sejati bagaimana? Lihat dulu KTP-nya, Mas. Lahir di mana, tanah mana,
daerah mana. Setidaknya sampean mengenal data diri. Habis itu ngaca. Tanya kepada diri sampean sendiri, kamu itu orang mana? Bos, saya orang Jawa. Nanya lagi, terus kamu terlahir sebagai apa? Saya terlahir sebagai manusia. Terus tugasnya manusia apa? Berarti diri sejatimu dilahirkan oleh Tuhan ke alam semesta sebagai manusia. Dan tugasmu manusia itu apa? Nggak penting, Mas. Puasa melek bengi untuk mencari diri sejati. Dirimu itu sudah sejati loh. Sampai anggap dirimu itu bohongan toh. Sampai itu ciptaan sang kuasa loh. Sudah sebenar-benarnya. Sampai harus bersyukur loh punya badan seperti diri sampean itu, punya mata, punya telinga, punya rambut. Jangan anggap itu palsu loh, itu sudah sejati, Kang. Itu sudah diri yang sejati. Ini loh Kang Tro, ini sudah sejati. Yo ini Kang Tro ini, mau dicari yang mana? Katanya ini loh, katanya dia sendiri tidak tahu kok. Yang ngomong aja lupa diri kok sampai ikuti kan. Harusnya kan seperti itu sampai kalau belajar. Makanya pemahaman itu pentingnya di situ. Karena apa? Pemahaman itu adalah nilai dari dirimu. Rohmu itu ada di pemahamanmu. Bila kamu hidup tidak punya pemahaman, sama saja seperti hewan. Kambing itu tidak punya pemahaman, asal kasih makan, makan. Nah, rohmu itu loh. Itu karena pemahaman, ada di pemahamanmu. Lah pemahaman itu adanya di mana? Di pikiranmu. Gunakan akal pikirmu. Jangan ngikuti rasa saja. Rasa itu untuk menikmati hidup, bukan alat hidup. Menikmati hidup. Tapi jangan salah. Di saat sampean mencicipi gula, rasanya asin, Kang. Rasanya manis, Kang. Manis itu bukan karena sampean cicipi, tapi sudah ada dalam pikiranmu kata-kata gula itu manis. Karena apa? Sudah dikasih tahu kamu sejak kecil. Kalau belum dikasih tahu, paling kamu ya enggak tahu kalau gula itu manis. Karena kita hidup enggak punya pemahaman apa-apa kecuali menangis. Kita lahir ceprot ya loh, baju enggak punya. Hanya yang bisanya menangis. Lapar nangis, haus nangis, apa-apa nangis. Terus sekarang bisa tahu man, asin ini gula, ini bata, ini nasi, ini. Karena apa? Ya karena pemahaman, karena dipahamkan. Yang memahamkan itu siapa? Guru sejati kita, orang tua kita. Sampai dididik dari kecil oleh orang tua. Sehingga seperti sekarang ini. Kalau dari kecil sampai tidak dididik orang tua, tidak dikasih tahu, sampai tidak akan tahu apa-apa. Jangan susah-susah nyarinya. Harus puasa 41 hari, Kang. Wah, buat apa? Ada yang nyuruh seperti itu, tanya kepada dia. Sampean nyuruh saya puasa 41 hari, 7 hari, Kak. 2 hari, 3 hari, ini fungsinya apa? Nanti kamu gini. Sebabnya apa? Loh,
Sebelum melakukan sesuatu itu harus jelas dulu. Biar apa? Biar paham dengan apa yang mau dilakukan. Rahayu Kang, kalau mau cari siapa leluhur, sedangkan orang tua sudah meninggal, saudara bapak cuma tahu namanya. Sampai datang ke makam orang tua jenengan. Orang tua itu kan ya leluhur jenengan. Kalau ndak ada orang tua, sampai juga ndak ada. Ndak ada orang tua jenengan, sampean tidak akan ada. Mau ada Brawijaya kayak, mau ada wali kayak, kalau orang tua sampai ndak ada, sampean tuh ndak ada. Maka itulah doa orang tua itu melebihi doa 1000 wali. Kalau di saat mereka masih hidup sampai belum bisa memuliakan, di saat mati datangi makamnya, minta maaf. Kang Tro bisa jadi seperti itu pakai tirakat apa? Mikir, Mas. Merenung, berpikir. Itu ya tirakat saya. Saya tidak pernah puasa. Merenung, berpikir. Itulah meditasi. Diem, tenang, berpikir. Itu namanya meditasi. Kalau hanya diam tenang, nanti masuknya halusinasi. Setelah halusinasi, masuknya ilusi. Setelah ilusi, masuknya delusi. Akhirnya ketemu ini, Kang, saya tadi ketemu ini. Itu sampai masuk ilusi itu. Ketemu cahaya, Kang, saya ilusi itu. Saya ada bisikan, ilusi itu, Kang. Saya ada penampakan ini, Kang. Delusi itu, Kang. Meditasi, Kang, menarik kekayaan nafsumu itu, Kang. Itu kalau saya. Dengan orang lain-lain toh, Kang. Ya kita hargai saja. Semonggo. Sak senengmu. Ning aja sak senenge dhewe. Mergo ya urip ku ya senengmu ya senenge akeh. Nek kowe seneng, nek iso ya wong liya ya seneng. Wina. Oh. Apa ada kabar dari diri kapan kita akan meninggal dunia? Kabarnya setelah meninggal, Mas, nanti disiarkan biasanya. Itu ilusi, Kang. Paruh sadar berada di tempat yang indah loh.
Ilusi itu. Nanti sampai akhirnya mencipta delusi. Minta doa restu tuh. Lah orang tua sampean tuh ya disampaian loh. Makom orang tua sampean tuh disampaian. Di saat sampean terlahir, sampean tuh membawa sebagian makom dari orang tua sampean. Darah, daging itu ada dalam diri sampean loh. Kok bingung cara meminta doanya itu loh. Iya tuh sampean gitu. Itulah fungsinya mengkaji diri. Biar tahu siapa dirimu. Yang ada dalam dirimu itu kan ya orang tuamu. Ya leluhurmu. Makanya pentingnya membaca diri itu ya itu. Biar tahu, biar sadar. Kalau tidak ada leluhur itu tidak ada dirimu. Tidak ada orang tua, tidak ada dirimu. Gitu. Ilusi itu Kang, saka leluhur datang sendiri. Terus pusakanya bisa dijual ndak? Untuk beli beras atau apa gitu. Ya, kalau ndak bisa ya buat apa? Energinya aja Kang. Alam tuh punya energi Mas, ndak usah pakai pusaka. Maaf ya Kang, saya itu agak keras soalnya. Ya emang seperti ini ya. Karena saya pengen sampean tuh paham, bener-bener paham. Orang yang ngomong kejadian di luar nalar itu Kang. Karena apa? Nalarnya ndak sampai ke situ. Kalau sampai nggak ada yang di luar nalar. Semua itu bisa dinalar. Semua bisa dinalar. Saya ndak paham zikir, Mas Ari jangan tanya saya soal zikir. Saya itu ndak paham zikir. Jadi jangan tanya itu. Makanya untuk memperkuat intuisi jenengan, jenengan harus pandai membaca diri jenengan, lingkungan sekitar jenengan, membaca sesama makhluk, dan juga membaca makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan itu harus pinter membaca. Di situ sampai akan memiliki intuisi yang tinggi. Saya sudah dari Lampung, ini baru datang tadi dari Lampung, dari Wai Jepara kemarin, terus ke Lampung Tengah, terus kita ke Bandar Lampung, baru pulang. Karena ya mungkin pemahaman orang kan beda-beda kan. Kalau bagi saya, kalau kita mau masuk sebuah keyakinan, yaitu kita makrifat dulu. Baru tahu tatanan. Kalau kita hanya tahu tatanan tapi belum makrifat, kok bisa yakin gimana? Ya pasti dilanggar itu nanti. Orang-orang besar dulu, ketemu dulu, makrifat dulu, baru bisa punya tatanan. Mau tanya Kang, sedulur papat limo pancer itu
Bisa dilihat enggak? Bisa. Bisa. Jelas Kang, jelas. Nyata Kang, nyata. Apa harus puasa Kang? Enggak. Ada mantranya Kang, enggak pakai mantra. Gimana Kang? Datang, sini nanti tak ajari. Ya bisa, sampan tuh kan bisa hidup pakai energi alam tuh kan. Kalau enggak ada energi alam sampan bisa hidup. Itu kan sampan sudah menggunakan untuk kepentingan jenengan sendiri. Ya, itu kebiasaan, bukan pola hidup sampean. Itu kebiasaan jenengan seperti itu. Jangan nyalain pola hidup. Sampan bisa berubah kalau sampan rubah. Kalau sudah sampan rubah ya seperti itu terus sampan. Ada di deskripsi channel saya itu bisa dicari. Salam rahayu buat semuanya, dibantu like-like-nya, subscribe-nya, share-nya. Ya setidaknya kita ngobrol-ngobrol, guyon-guyon ada manfaatnya gitu aja. Apa bisa seorang bisa memerintah dari jarak jauh? Kalau sekarang itu semua orang bisa, Kang. Saya itu di Kediri, teman saya di Surabaya gitu. Merintah jarak jauh, Kang, ke sini, Kang. Enak, oh, tinggal WA aja kok. Nggak usah sekti-sekti, nggak penting sekarang itu sekti. WA, Kang, sini, Kang. Ya kalau saya longgar datang kok. Ngapain harus gini? Kelamaan sekarang ini. Telepati itu tidak penting, jadinya sudah barang elektronik sekarang ini. Bahkan bisa melihat wajahnya, tidak usah di batin, bisa lihat wajah langsung gini loh. Gak Kang, lakune ilmu kaya lakune rembulan butuh waktu, uralah butuh kesadaran. Waktu itu tiap hari ono. Kalau sampai nunggu waktu, sampai tunggu jam dinding sampai tunggu gitu, nunggu waktu. Terima kasih semuanya. Jadi kalau senengan pengen weruh sadurunge winarah atau tahu sebelum kejadian, pinter-pinterlah membaca keadaan. Nggak perlu puasa, nggak pakai mantra. Pinter-pinter membaca keadaan sekeliling jenengan. Tengen nek wong dhisik niku. Tengen nek wong dhisik. Paham. Kalau mendung, hujan ini nanti. Kalau sudah ada mau meletus gunung ini. Itu intuisi. Jadi di saat sampean mau melakukan kesalahan itu paham dulu. Wah ini nanti tidak benar, jadi tidak dilakukan. Karena apa? Sudah sampean pikirkan, sudah sampean kaji, sudah sampean baca konsepnya, polanya gitu. Kalau sampean tidak pernah mengkaji, tidak pernah membaca setiap konsep yang sampean lakukan dalam hidup jenengan, yang ada ya cuma bingung. Ujung-ujungnya yuk Kang terawang saya ini, Kang kodam saya apa, Kang ini apa.
Itu ilmu apa? Terus fungsinya apa kalau saya terawang? Kang, kodamu macan gitu. Terus untuk apa? Berguna enggak dalam hidup jenengan? Kan enggak ada gunanya juga. Percuma toh sampai. Saya juga percuma sia-sia nerawang jenengan. Makanya setiap disuruh nerawang saya ngomong enggak bisa. Saya enggak mau seperti itu, Pak. Belajar itu yang ada gunanya, yang bisa merubah hidup jenengan, bukan membingungkan diri jenengan. Kalau sampai belajar tapi malah bingung, enggak usah belajar. Belajar kok tambah bingung, orang belajar itu tambah paham. Ya kalau boleh jujur, saya ada yang tanya tadi, sedulur papat limau pancer, itu apa bisa dilihat, Kang? Bisa. Apa aja, Kang? Air, tanah, angin, api. Loh itu empatnya ini kan bersama sampean. Pancernya siapa? Diri sampean. Sampean lihat sendiri, Anda percaya. Sampean bisa toh lihat api? Sampean bisa toh ini angin, napas ini? Sampean bisa ngelihat tanah? Dan itu setiap hari menghidupi sampean, setiap hari membantu sampean, setiap hari mendampingi sampean. Tergantung dirimu mau sampean gunakan untuk apa. Lah iku pancernya itu dirimu itu loh. Mau sampean gunakan apa? Ya kalau sampean percaya monggo, enggak percaya enggak apa-apa. Kalau pengen tahap 1 harus gini. Tahap 2 nanti ketemu ini, 3 ini. Banyak maharnya Mas nanti. Beneran. Percaya terserah, enggak percaya terserah. Banyak maharnya nanti. Terus ujung-ujungnya yo bingung. Karena pernah ada yang datang ke saya ini. Kang, saya itu pernah buka kunci sedulur papat. Yo, sampai mana aku? Sampai kunci ini. Kamu dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Bayar berapa? Sekian. Nah, saya tidak mau seperti itu sampai. Kalau sampean bisa menghargai air, angin, api, tanah, sampean lestarikan, sampean manfaatkan, penak urip sampean. Saya jamin 1000%, nggak usah 1%, 1000% enak hidup. Nah, air, api, tanah, angin, itu kan ada dalam dirimu, ada dalam diriku, ada dalam semua makhluk. Bisa disuruh, Kang? Bisa. Kalau sampean bagus dengan saya, baik dengan saya, sampean nyuruh yo enak. Kang Tro, ini Kang, oke, penak. Untuk nyuruh sedulur papat harus puasa dulu, 7 hari mantranya ini. Ujung-ujungnya bingung lagi. Kok nggak bisa disuruh? Ayo biasa orang itu kalau sudah terbiasa gitu, kalau dikasih tahu yang benar biasanya ngeyel. Biasa itu. Tapi yuk percaya monggo, ndak percaya ndak apa-apa. Saya itu juga ndak butuh dipercaya orang. Cuma pemahaman itulah kualitas dirimu. Pemahamanmu itu adalah nilaimu, kualitasmu, kualitas hidupmu itu pemahaman. Badanmu benar-benar hidup di saat kamu punya pemahaman roh dalam dirimu itu saat hidup, maka kamu baru dinamakan orang hidup. Makanya yang ditinggalkan di saat kita meninggal, nanti yo pemahaman kita itu. Biar apa? Jadi sejarah.
menjadi kaweruh. Saat kaweruh kita dipakai oleh anak cucu kita, ya kita cepet lahirnya. Wah, itu kok kaya mbae neh lahir meneh. Ojo ribet-ribet to, belajar kok ribet meneh. Banyak sekarang seperti itu. Ya cuma saya mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung siapapun yang mungkin keilmuannya tidak sepaham dengan saya mohon maaf. Ini hanya pengetahuan. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tidak harus dipercaya. Nggak terima ya tidak apa-apa. Nggak ngurangi apa-apa saya. Yang penting saya berbagi. Semua orang itu kan boleh bertafsir. Boleh. Baik buruk ya tinggal yang menjalankan. Tinggal yang menggunakan. Itu. Tinggal yang menjalankan, tinggal yang menggunakan. Makanya tidak ada yang bisa mengetahui masa lalumu bahkan sampai ratusan tahun, itu tidak ada yang bisa. Kalau ada yang ngomong bisa menerawang, suruh buktikan. Enak itu. Apalagi nanti ke depannya kamu gini. Langsung aja, bisa jamin jenengan. Nanti kalau tidak terjadi apa yang harus saya lakukan pada jenengan? Di saat sampean ngomong bisa jamin aja, itu intuisi jenengan jos. Sampean bisa mengambil keputusan pada dirimu sendiri dengan tepat. Berarti sampean memiliki keyakinan diri, memiliki keimanan pada dirimu sendiri, dan sampean benar-benar percaya adanya Tuhan. Kalau sampean masih lebih mempercayai prediksi orang lain daripada keyakinan pada dirimu sendiri, sampean tuh sebenarnya masih ragu-ragu dengan adanya Tuhan jenengan. Jarene Gusti Allah Maha Kuwasa. Di terawang sok kowe ngene wedi. Takut waduh terawangane. Lho sampane percaya Gusti Allah ora ta, Jen? Wah, kodamu harimau, kodamu macan, wah bangga. Sampai tidak bangga dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu, dengan apa yang kamu miliki, dengan kreativitasmu sendiri, banggalah dengan itu. Daripada sekedar omongan, kamu punya ini, kamu punya ini. Kamu punya pendamping leluhur, tidak usah diterawang. Semua orang itu bersama leluhurnya. Kita itu ada terahok. Ngapain diterawang-terawang kan gitu. Bentuknya apa? Orang tua gini-gini. Ya namanya leluhur ya orang tua. Yang aneh itu kalau orang kok didampingi macan gitu loh. Ini aneh iki. Kok ya macan iki lho ya gelem. Ya ini jadi spiritual yang cerdas. Yang cerdas, yang punya kreativitas, yang akhirnya bisa membuat karya. Lah karya itulah nanti yang akan menjadi sejarah pada diri panjenengan masing-masing. Karena apa? Karena setiap gerak dalam hidupmu itu adalah spiritual. Kita ini sudah tidak waktunya belajar spiritual. Waktunya kita membenahi spiritualitas kita agar bermanfaat.
Jangan leluhur orang diagung-agungkan. Wah, dia keturunan ini diagung-agungkan, lupa leluhurnya sendiri. Itu namanya ndak tahu diri. Kalau saya sih. Namanya manusia itu mau leluhurnya siapa ya sama saja, sama-sama manusianya kok. Mau terahnya kayak apa ya sama-sama makan nasinya. Sama-sama ciptaan Tuhannya. Kalau segala puja-pujiannya bagi Tuhan di saat sampean memuji orang lain, Tuhan sampean di mana? Dari saya terima kasih. Salam rahayu, salam cerdas.